Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Oktaviani, sarjana ekonomi, selaku bendahara SMP Negeri 01 Jayapura. Yang saya hormati Ibu Reti Yulisa, selaku wali kelas. Kelas berapa, Nak? Kelas A. Siapa wali kelasnya? Bu Reti. Cantik nggak Bu Reti? Cantik. Sayang nggak sama Bu Reti? Sayang. Gimana cara sayangnya sama wali kelasnya? Jangan nakal. Coba tunjuk tangan bagaimana cara menunjukkan rasa sayangnya sama wali kelasnya. Ada yang bilang tadi nurut, siapa? Ya, apa, Nak? Menurut, ya, nurut itu apa? Patuh, ya? Ya, patuh itu budaya positif atau tidak? Positif. Itu yang akan kita bahas, oke? Ya. Senang nggak wali kelasnya hadir? Senang. Senang apa? Senang. Senang banget gitu ya. Ya, terima kasih Bu Reti sudah hadir. Ya, satu lagi ada Ibu Isna ini, SPD. Ya. Sudah hadir Bapak Ibu di tengah-tengah kita semua. Di sini anak-anakku semuanya yang Bapak cintai, yang Bapak sayangi. Yang pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan penguasa alam semesta. Di hari ini, di siang hari ini, jam berapa sekarang coba? 11.24. Oke, 11.24. Ya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini Bapak bisa bertemu dengan kalian semua, dengan Bapak Ibu guru dalam rangkaian Sehat walafiat. ya, alhamdulillah. Dalam rangkaian aksi nyata modul 1.4 tentang apa tadi, Nak? Budaya positif. Ya. Hari ini Bapak akan melakukan aksi nyata, berbagi pengalaman, berbagi ya perjalanan Bapak di rangkaian pendidikan guru penggerak angkatan 9. Alhamdulillah di SMP Negeri 01 Jayapura ada 4 calon guru penggerak. Itu ada Bapak sendiri, Andi Freddy Fernandes, kemudian ada Bu Evi Susanti, ada Bapak Zulkarnain SPD, dan ada Ibu Intin Sudiar, ya. Dan alhamdulillah Bapak ini dipanggil yang pertama untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan sampai hari ini kami sudah sampai di modul 2.1, Ibu-ibu. Untuk pendidikan kami sudah masuk di materi di modul 2.1. Nah, di sini kami ingin berbagi tentang budaya positif untuk anak-anakku semuanya. Waduh, ini Bapak lihat kok masih pada lesu-lesu semua ya. Mau yang hot? Mau yang semangat? Mau. Ya. Kita joget-joget sebentar ya. Oke, lagu apa? Mau mere, oke, mau mere ya. Kalau merah. Joget lo ini. Ya. Joget cuy. Ya, berdiri. Buat diri kalian bahagia. Berdiri. Iya. Ayo berdiri. Joget. Boleh ibu yang di sini boleh berekspresi. Ibu boleh goyang. Buat diri kalian bahagia. Ayo, 1, 2, 3,
Ayo, Kak. Yo. La 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 la. Iya. Ayo. Ayo goyang. Buat ini bahagia. Kasih. Ben. Kasih kita sini, Ben. Ayo. Iya. Kasih deh, kasih rekam. Ayo. Ayo goyang. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kayaknya makin siang makin Kenapa? Bahagia? Bahagia. Senang? Senang. Tertawa adalah satu energi positif yang sangat murah meriah. Anak-anakku, ibu-ibu, tidak berbayar. Sekalipun hati lagi sedih, hati lagi kurang bahagia, hati lagi gelisah, tertawalah. Iya. Walaupun tidak ada sebab, tertawa. Tertawa. Ayo kita tertawa. 1, 2, 3. Ya. Satu lagi. 1, 2, 3. Ya. Biasakan tertawa. Ya, kita tinggalkan dulu momennya. 60 menit ke depan Bapak akan berbagi dengan kalian semua. Kita akan berkolaborasi, kita akan saling bercerita dan saling berbagi praktik baik. Sudah hadir wali kelasnya di 9A. Di materi budaya positif ini nanti akan melibatkan langsung di wali kelasnya bersama anak-anakku tentang budaya positif. Tadi di depan sudah Bapak sampaikan bahwa salah satu kebahagiaan kalian hadirnya orang tua, hadirnya Bu Reti selaku orang tua kalian di sini sebagai wali kelas. Itu rasanya apa tadi, Nak? Senang. 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 Bahagia. Untuk membahagiakan wali kelasnya biar senang terus gimana tadi? Salah satunya apa, Nak? Patuh. Patuh. Wah, bahasa kita itu nurut ya. Ya. Nah, itu yang patuh yang bagaimana? Coba. Bagi saya. Ya, coba kasih. Ini coba tulis. Ya, sini lah, ya, maju. Itu apa? Ya, sini. Budaya positif yang pertama. Ya, tadi apa tadi? Ya. Tulis apa tadi? Patuh. Patuh itu budaya positif tidak? Ya. Ya. Budaya Positif. tulis 1. Di sini. Iya. Ya. Terima kasih. Siapa nama? Sini dulu. Siapa nama? Siva. Siva. Waduh, kayak ini. Kayak film apa itu? Siva yang nendangi bapak-bapak. Anak kecil lagi gitu ya. Anak kecil nendangi Oh, jangan uang panggil bisa. aku, ya. Senang sama Siva? Enggak. Ya. Siva menyebutkan budaya positif. Pertama, patuh. Ya. Kasih tepuk tangan Siva. Nah, di sini kita lihat di tampilan ini anak-anakku, Bapak, Ibu-ibu, tentang budaya positif. Jadi budaya positif di sini adalah tentang disiplin positif itu sendiri. Di mana disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun anak agar berdaya mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif merupakan komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Sebelum adanya satu budaya positif, harus ada dulu yang namanya disiplin positif.
Disiplin positif itu lahir dari mana? Lahir yang namanya dari nilai-nilai kebajikan. Silva tadi sudah bilang apa? Silva tadi bilang apa? Patuh. Ini poin di antaranya, nilai kebajikan, patuh. Selain itu apa lagi? Coba. Disiplin. Sopan. Ini tulis ini. Iya. Sopan dan bertanggung jawab. Nanti ketemu. Dari nilai-nilai kebajikan inilah yang nanti akan membentuk satu budaya positif yang nanti bisa kita angkat menjadi satu keyakinan yang bisa kita taati bersama. Disiplin. Kenapa nak bisa menulis? Siapa nama? Wahyu. Kenapa Yu bisa menuliskan disiplin? Dari mana? Kenapa Wahyu kok bisa nulis disiplin? Karena kalau tidak disiplin, karena kalau tidak disiplin, tidak akan menjadi Oke, keren. Kasih tepuk tangan. Ya, terima kasih. Jadi, apa yang 3 tadi? Sini. Nilai kebajikan yang ketiga. Nilai kebajikan itu banyak anak-anak. Silahkan temukan di hati kalian. Kalau sudah ada boleh maju. Sopan, santun, baik. Ya, sopan sudah benar. Oke, tahan dulu. Kenal sama temannya? Siapa namanya? Dari mana? Dari Indonesia. Tinggalnya? Tinggal Lengot. Nomor sepatunya ada yang tahu? 39. Benar Silva 39. Waduh, keren. Ya. Kenal yang dengan menyebutkan angka 39? Siapa namanya? Nopi. Moza. Dari mana Moza? Kenapa saya duduk becek? Kenal. Di mana kenal itu? Terus rumahnya? Di mana kenal? Lingon. Ya bahasa Thailandnya Lingon. Apa yang menarik dari Moza? Coba. Apa yang menariknya? Hobi bolos. Baik. Kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih Pak. Nah, yang baru terjadi interaksi tadi itu budaya positif. Budaya positif. Budaya positif itu terbentuk dari disiplin, kedisiplinan positif. Disiplin positif lahir dari mana? Di antaranya ini. Ada kepatuhan, ada kedisiplinan, ada sopan santun. Ada lagi yang mau menambahkan? bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Oke, saya tulis ya, saya bantu ya. Bertanggung Jawab. Nah, ini keren ini. Bertanggung jawab. Siapa yang bilang bertanggung jawab tadi? Jawab. Siapa nama? Boleh berdiri sini. Sini Bro, kasih tepuk tangan. Kenal temannya? Nama lengkapnya? Muhammad Ikram. Google. Panggilan? Ikram. Kenal sama temannya yang pojok paling kanan. Siapa nama? Siapa? Gustri. Dari mana Gustri? Oh, Pasir Cabe. Dari mana? Tumi Jaya. Kalau hobinya sukanya Gustri tahu? Apa? Main raket, badminton. Benar Gustri. Wah, keren.
saling tahu itu kan apa nilai kebajikannya? Kenalan. Nilai kebajikan kok bisa saling hobinya, nomor sepatunya, namanya, tinggalnya di mana. Nilai kebajikan apa nak? Pengetahuan. Nilai apa? Apa bu? Pertemanan. Ada satu nilai yang sangat kuat sehingga kita bisa tahu nama ayahnya, nama ibunya, gitu ya. Nomor sepatunya, bisa tahu hobinya, karena ada nilai apa di dalam diri kita? Ingin tahu. Peduli. Selain peduli apa lagi? Saya tambah ya. Di sini kalau boleh ya. Sini kok. Coba bantu Bapak tulis. Peduli kata Bu Isna ini tadi. Ya, kasih peduli. Awas. Ya. Boleh. Selain peduli ada lagi? Ibu-ibu boleh kasih pendapat. Kasih sayang. Oh, gede sekali. Apa nak? Kasih sayang. Tuh, tambahin satu suku kata lagi di depannya. Rasa. Rasa kasih sayang. Munculnya kasih sayang karena Rasa sayang. Cinta. Cinta dan kasih. Betul itu Bu Okta. Boleh coba minta bantu Bu Reti? Minta tulisin boleh. Ya. Sini kau. Boleh. Ya. Ya, ini dari Bu Okta. Bu Okta melihat komunikasi di kelas bisa baik, harmonis, bisa saling mengenal karena ada cinta dan kasih sayang. Ada nggak rasa cinta dan kasih sayang? Ada. Bisa nggak yang bercerita? Bisa. Ah ini si Ikrom nih, benar di sini lah. Ikrom, tadi bilang apa Ikrom? Bertanggung jawab, keren. Kenapa Ikrom? Kok Ikrom bisa bilang nilai kebajikan itu bertanggung jawab? Sebagai siswa kenapa? Karena harus bertanggung jawab. Boleh kita ke sini. Ya. Siapa yang mau ditunjuk? Untuk saling komunikasi. Gesta, sini. Ya. Sini guys, sini. Iya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Boleh? Ya. Coba ceritakan ke teman-teman yang tanggung jawab sebagai siswa itu yang bagaimana? Sebagai siswa. Wah, keren. Apa nak? Bertanggung jawab sebagai siswa? Baju rapi. Berseragam sesuai hari. Terus Gesta gimana, guys? Gimana lagi, guys? Belajar. Kenapa harus belajar, guys? Menuntut ilmu. Sebagai siswa. Ya. Apalagi? Bertanggung jawab dalam hal apa siswa selain itu? Mengerjakan tugas. Apalagi? Wah. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Iya. Ada lagi nggak? Banyak ya. Oke. Itulah yang namanya nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang ada di diri anak-anak itu semua. Kita semua memiliki loh nak. Punya. Kita semua punya nilai-nilai kebaikan dalam diri kita. Pun sebaliknya ada juga nilai-nilai keburukan dalam diri kita. Nah, tinggal bagaimana kita memaksimalkan nilai-nilai kebaikan itu sebagai siswa. Tadi sudah apa? Menjaga lingkungan. Yang dari nilai-nilai kebaikan inilah anak-anakku semua yang nanti kita buat dalam satu keyakinan kelas. Nah, begitu ibu-ibu. Jadi apa-apa yang muncul dari anak-anak sudah disebutkan, itulah yang nanti bisa diangkat dalam keyakinan kelas.
yang disepakati bersama. Bisa ditarik lagi lebih besar Bu Okta ke keyakinan sekolah. Dan itu semuanya sumbernya dari siapa? Dari siswa. Jadi ketika siswa sudah bisa mengutarakan, nah disitulah nilai-nilai kebaikannya. Kasih tepuk tangan untuk teman-teman. Nah, terima kasih untuk Nak Ikrom sama Nak Gesta. Ya. Oke, sampai di sini untuk budaya positif sudah terbayang untuk pada anak-anakku semua. Sudah ada gambaran. Untuk bapak, untuk ibu gurunya sudah terbayang. Nah, dari nilai-nilai budaya positif inilah nanti yang kita akan tarik ke dalam satu yang namanya keyakinan. Keyakinan kelas. Isinya yang apa keyakinan kelas ini anak-anakku? Ya berangkat dari ini, budaya positif ini tadi. Yang menjaga lingkungan sekolah lah, yang belajar dengan sungguh-sungguh, yang mengerjakan tugas, yang patuh, ya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Sampai di sini ada yang mau bertanya, anak-anak? Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Boleh? Oke. Paham untuk ini materi kita budaya positif? Ya. Nah, selanjutnya dari kebiasaan-kebiasaan ini, ibu-ibu, anak-anakku semua, dari kebiasaan-kebiasaan inilah itu dikontrol, yang dikenal dengan teori kontrol. Sejauh ini kita sebagai guru, ini Bu Okta, Bu Reti, kita ini berada pada posisi ini. Saya tampilkan dulu. Kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru yang menjadi renungan kita bersama. Apa 5 posisi kontrol kita kepada siswa? Yang pertama sebagai penghukum. Nah, ini luar biasa nih. Bapak saja waktu mengikuti kegiatan ini, kayak terlempar ke luar angkasa lah. Kayak nggak menginjak bumi lagi. Karena memang betul-betul saya menyadari, ternyata saya ini waktu itu berada di pengontrol penghukum. Secara tidak disadari. Apa itu pengontrol penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Di lingkungan sekolah, di dalam kelas, bersama Bapak Ibu guru dan teman-teman semuanya. Nah, di sini Bapak Ibu guru, ketika kita berada di pengontrol penghukum, kita terbiasa menggunakan hukuman-hukuman fisik. Terbiasa menggunakan hukuman-hukuman secara verbal. Yang fisik itu bagaimana misalnya? Memukul. Memukul. Ya. Apalagi? Mencubit. Apalagi? Jewer. Ada yang pernah dijewer? Nggak ada. Dicubit? Nggak ada. Ada lagi? Apalagi? Dihukum. Enggak itu. Dia apa lagi? Ditendang. Iya. Dijepret. Nah, yang untuk verbal, contohnya apa? Caci maki. Yang verbal? Nyindir. Menyindir. Ada lagi? Ya. Yang keluar dari perkataan seorang guru kepada murid. Berkata kasar. Nah, macam-macam. Murid. Yang itu intinya menggunakan posisi dia sebagai guru, tetapi letaknya di kontrol penghukum. Dan ini sebagai pribadi seorang guru, untuk kontrol penghukum ini tidak tepat.
Jadi menggunakan hukuman fisik, menggunakan hukuman verbal. Di zaman era sekarang, di zaman kurikulum merdeka, di zaman sekolah yang ramah anak, untuk poin pertama, untuk pengontrol penghukum itu lambat laun harus kita tinggalkan, Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Siapa yang sering dipanggil oleh Bapak Ibu guru? Gesto. Afri. Ke ruang bahagia, ketemu wali kelas. Gesto. Iya. Ya, untuk anak-anak ya, bolehlah direfleksikan, direnungkan. Oh ya, saya kemarin dipanggil oleh Pak Andes. Oh, kemarin saya dipanggil oleh Bu Reti. Oh, kemarin saya dipanggil oleh Bu Okta. Guru ketika memanggil, melihat, menjadikan murid itu sebagai orang yang merasa bersalah. Coba misalnya, Moza, apa yang kamu lakukan kemarin? Apakah betul tindakan yang kamu lakukan ketika tidak masuk ke kelas? Moza dengan sambil menunduk menjawab, tidak Pak. Lagi kan? Ya toh? Ya kan? Bingkan, dipanggil Bu Reti misalnya. Bingkan, ya, kemarin kemana? Begitu. Oh, kondangan Pak. Ya, kondangan Bu. Ditanya lagi sama Bu Reti, kalau lagi sekolah benar apa tidak kondangan itu? Salah. Oh, salah Bu. Ini. 1, 2, 3, 4. Tepuk tangan. Tepuk pramuka. Satu kali lagi, tepuk pramuka. Oke, thank you. Masih semangat? Semangat. Ya, nanti kita akan langsung mempraktekkan. Nah, untuk posisi kontrol yang kedua, Bapak Ibu guru, untuk di posisi yang kedua ini masih belum dibenarkan untuk kita sebagai guru. Masih belum tepat. Membuat siswa merasa bersalah. Tetapi dalam proses nanti rangkaian restitusi, dalam proses rangkaian itu dibenarkan. Tetapi sebagai pengontrol kita tidak dibenarkan pada posisi yang kedua. Yang ketiga, guru menjadikan murid itu sebagai teman. Terbayang enggak? Coba Bu Reti. Ketika kita sebagai guru menjadikan siswa itu sebagai teman, apa yang terjadi, Bu Reti? Komunikasi yang baik. 1. Bu Okta? Lebih terlihat. Anak-anak, kalau melihat posisi kalian dekat dengan guru sama seperti teman, apa yang kalian rasakan? Senang, seru, apalagi? Asik, apalagi? Tidak canggung. Ada lagi? Bahagia, ada lagi? Ya, coba ini, Redo, coba Do. Kenapa nak sakit? Tidak. Ya, jangan bermuram durja, jangan bersedih-sedih ini. Ini tahun 2023 mau habis, mau 2024 ini. Ini, ya, masih ngantuk? Enggak, oh, siang Pak. Boleh cuci muka di luar, boleh. Ya. Ah, tadi Bu Reti tadi bilang apa? Kalau posisi teman, kontrol sebagai teman, guru sebagai teman.
Bukan tadi semakin dekat gitu ya. Ya. Berarti komunikasi semakin enak ya. Oke. Anak-anak tadi semakin enak aja Pak, enjoy saja Pak gitu ya. Iya, Pak. Ya. Di posisi yang pertama dan yang kedua, ketika guru menggunakan posisi kontrolnya sebagai penghukum dan kemudian ketika guru menggunakan posisi pengontrol sebagai penghukum dan kedua dia membuat merasa bersalah, ini menjadikan siswa itu gagal, menjadikan siswa itu terpuruk. Nah, sekarang di poin yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai monitor, yang kelima sebagai manajer. Nah, di posisi ketiga, keempat, kelima inilah yang bisa menghantarkan siswa kita menuju kesuksesan, ibu-ibu. Akan tetapi dari ketiga poin ini, dari teman ini ada kelemahannya juga. Apa kira-kira? Kalau siswa sudah terlalu dekat dengan guru, apa kira-kira? Apa namanya? Ya, Silva. Ya. Kalau guru sudah menjadikan boleh itu menjadikan sebagai teman boleh, tetapi pada kadar dan pada porsinya. Ketika itu sebuah terjalin sudah terlalu dekat, ya itu tadi kata Silva tadi. Kadang siswa juga melampaui batas. Itu tadi. Yang keempat sebagai mengawasi. Ini. Sebagai pemantau kita, guru-guru. Pemantau itu yang bagaimana? Misalnya ada siswa pelanggaran, besok tolong jangan diulangi lagi kesalahan itu. Bapak, ibu guru akan melihat 1 sampai 2 minggu ke depan. Apakah ada perubahan atau tidak? Gitu ya. Kalau begitu enak enggak? Anak-anak. Nih, Bapak tanya nih. Kalau misalnya diawasi begitu enak apa enggak? Iya. Ketika terjadi satu pelanggaran dan posisi guru menempatkan pada kontrol pemantau, maka seperti inilah. Besok jangan diulangi lagi ya. Hari ini Bapak Ibu guru memaafkan, tetapi Anda menjadi catatan bagi Bapak Ibu guru. 1 minggu ke depan akan Bapak lihat perubahannya. Begitu kira-kira ya. Nah, yang kelima, ini Bapak Ibu guru, kita berposisi sebagai manajer. Nah, dari keempat posisi kontrol inilah, posisi manajer inilah yang diharapkan. Coba bantu Bapak. Ayo, sini, Pak Jona. Nah, sini. Coba dibacakan. Manajer. Sini. Ya. Manajer, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Silakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Begitu ya, Bapak Ibu guru. Posisi yang kelima inilah, posisi kontrol inilah yang diharapkan sejatinya kita untuk menuntun anak-anak kita semuanya untuk menjadi anak-anak yang baik. Posisi manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini posisi manajer. Kira-kira di poin kelima ini ada tidak kalimat penghukum? Ada tidak kekerasan fisik?
Coba anak-anak dijawab. Ada tidak kekerasan fisik? Ada. Guru sebagai manajer ada tidak kekerasan secara verbal? Tidak. Ya, ada tidak? Ada. Ada. Ketika guru memerankan kontrolnya sebagai seorang manajer, ketika siswanya menghadapi permasalahan, ketika siswanya sedang mengalami gejolak, dia akan memposisikan sebagai mentor. Ya. Kemudian mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan. Ketika dia tidak masuk mungkin dalam 1 minggu, apa yang harus dia lakukan. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi guru dengan murid itu sama-sama berkolaborasi untuk mencari, menemukan solusi sehingga siswanya itu bisa untuk tumbuh dan berkembang secara baik dan optimal. Ingat loh, kita ini nak terlahirkan dari kodrat alam dan kodrat zaman, ibu-ibu. Ketika kita lahir ini ada yang namanya kodrat alam, bawaan dari lahir. Baik buruk itu ada di dalam diri manusia. Nah, ketika berproses, kodrat zaman inilah yang turut merubahnya dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Nah, kalian kita semua ini punya guratan. Ki Hajar Dewantara itu menyebutkan kita ini sudah punya laku. Nah, kalau lakunya baik, ya tinggal ditebalkan garis itu seperti ini ibaratnya. Ya, saya anggap saja garis seperti ini. Ini perilaku. Nah, perilaku ini masih samar, masih belum jelas. Nah, ketika kita berproses sekolah, dibimbing oleh Bapak Ibu guru, dituntun dalam hal-hal yang kebaikan. Nah, perilaku yang memang dia baik itu ditebalkan. Ketika perilaku di anak itu muncul perilaku yang tidak baik, apa yang dilakukan? Oke, benar. Nah. Tugas siapa? Kita. Tugas siapa? Kita. Iya, semuanya. Semua ekosistem yang ada di sekolah turut bertanggung jawab. Dari pimpinan, kemudian sampai di Bapak Ibu guru, sampai di orang tua kalian masing-masing. Ayo, 1, 2, 3, bangun. Bangun. Ayo, boleh. Berdiri. 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 Boleh. Ya. Berdiri. Berdiri. Ya. Ini kan, lenturkan, lenturkan. Lenturkan. Boleh, boleh dilenturkan. Peregangan, peregangan. Boleh gerak-gerak. Ya. Terus memang tantangan kalau siap. Kan? Oh. Boleh, peregangan, peregangan. Ya. Berteriak sekeras-kerasnya untuk melepaskan energi negatif. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih dulu. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu guru, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Poin pertama sebagai penghukum, kita sebagai dewan guru belajar untuk menghilangkannya. Asli. Komitmen di diri kita untuk tidak meletakkan lagi sebagai penghukum. Yang kedua, kita juga belajar untuk menghilangkan pembuat merasa bersalah. Nah, poin ketiga, keempat, kelima inilah yang bisa kita jadikan sebagai pendekatan persuasif kepada anak-anak kita. Syukur-syukur berada di poin kelima. Dan semuanya itu memang tidak instan, tidak langsung bisa, tetapi memang itu harus dibiasakan. Harus dibiasakan, dan itu memang harus dilatih. Oke? Oke. Ya. Terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih. Ada yang mau ice breaking?
Parimas. Ya. Ah, Puding. bisa dilanjut? Bisa. Masih semangat? Masih. Ikutin Bapak. Angkat ini. Agak kan? Kita mau tepuk semangat. Dilihat dulu Bapak ya. Tepuk semangat. Hayya 'alas shalah. Kalau ngantuk, ya memang godaannya luar biasa ini. Yuk. Lihat dulu Bapak. Tepuk semangat. Ini tadi ya itu nah. Masih ingat nggak tepuk semangat? Ya, Ma. semangat. 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 Oke? Silpa sama Tatia masih ingat nggak ini? Tepuk semangat. 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 Oke? Oke. Bisa? Bisa. Masih lesu. Kalau lesu harus dong. Bira. Berdiri. Berdiri. Sambil. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Kita bernyanyi. Ini contoh anak-anak SD. Ya. Tiruin Bapak ya. Tepuk semangat. 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 Es itu piye yo? Es. Ngene yo. Iya, wong angel banget ya. Ngene yo. Ayo. Yo. Yo. Semangat. Gitu ya, Bu ya. SM. Ngene yo. Ya gitu ya. Ya. Semangat. Oke? Tepuk semangat. 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 Oke, 1 2 3. Semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Masih semangat? Ya. Ini poin penting. Poin penting. Ya, 2 sesi yang terakhir ini sangat penting ini Bapak Ibu guru untuk anak-anak semua. Ini ada yang namanya keyakinan kelas. Apa nak? Keyakinan kelas. Ini yang paling tidak harus dibuat oleh para wali kelas. Guru mapel juga bisa buat. Tergantung apa yang ingin dibuat. Misalnya dalam konteks pelajaran kita masing-masing. Berarti dalam keyakinan dalam pelajaran kita. Nah, kalau dalam konteks kelasnya, ya wali kelasnya berusaha untuk membuatnya itu. Apa itu keyakinan kelas? Coba dibantu saya. Pingkan. Ah, bantu Bapak. Sini kan. Ayo, sini bantu Bapak. Kayak masih lesu sekali ya. Coba dibaca keyakinan kelas di sini, posisinya miring, lihat teman-teman. Ya, silakan. Pertanyaannya adalah kenapa harus keyakinan kelas? Karena dapat diterapkan di kelas tersebut dibuat oleh murid dan diyakini dapat dilakukan oleh murid di kelas tersebut. Oke, jelas? Boleh sekali lagi ya. Nah, sini toh. Aprian toh sini lah. Nah. Ini keren. Jadi toh, dari sini toh. Ini siapa namanya? Apri? Hendrianto. Ini boleh baca, silakan. Keyakinan kelas, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan
Pertanyaannya adalah kenapa harus punya kelas adalah dapat diterapkan di kelas tersebut dibuat oleh murid dan ini dapat dilakukan oleh murid tersebut. oke. Nah, sekarang kira-kira dari apa yang dibaca oleh teman-temanmu tadi, apalah poin penting dari keyakinan kelas? Kasih tepuk tangan Aprianto dan Tika. Boleh, silakan. Thank you, terima kasih. Apa nak poin pentingnya di sini? Menumbuhkan motivasi. Menumbuhkan motivasi. Budaya konstruktif. Kemudian apa lagi? Poin penting dari keyakinan kelas. Ya. Poin dari keyakinan kelas adalah yang pertama, keyakinan kelas itu tumbuh dari nilai-nilai kebajikan. Itu satu. Nilai-nilai kebajikan, itu satu. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Contohnya, Disiplin patuh, disiplin, banyak sekali. banyak Nilai-nilai kebajikan munculnya dari mana? dari hati. Dari Hati. Dari hati. Yang namanya motivasi intrinsik. Jadi Bapak Ibu Guru, motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang lahir dari hati nurani. Hidup. Dari hati nurani siswa itu. Iya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang muncul itu dari motivasi intrinsik mereka, dari motivasi mereka. Dan budaya positif di kelas. Kemudian, kenapa harus dibuat keyakinan kelas? Karena dapat diterapkan di kelas, dibuat oleh murid, dan diyakini dapat dilakukan oleh murid. Nah, ini yang poin pentingnya Bapak Ibu Guru. Dibuat oleh murid dan diyakini dapat dilakukan oleh murid. Murid. Nah, ini contoh yang tadi. Kalau anak-anak tadi di kelas 9A sudah bilang patuh. Nah, patuh dalam hal apa misalnya? Coba kasih Bapak ekspresi. Patuh dalam bidang apa? Guru. Apa yang harus dipatuhi? Kalian apa yang harus? Salah satu misalnya apa? Patuh mengerjakan PR. ya, mengerjakan PR. Nah, apa lagi? Patuh dalam bidang apa lagi? Fisika. Apa lagi? Hah? Misalnya berseragam sesuai, Rapi. iya sesuai hari. Nah. Apa lagi? Misalnya apa lagi? Piket, piket sesuai jadwal. Mengadakan kos. Apa lagi? Nah, nilai-nilai kebaikan inilah dikembangkan terus. Subnya itu. Dan poin pentingnya adalah kita sebagai manajer, guru ini sebagai manajer. Nah, yang membuatnya siapa? Murid. Kemudian anak-anak bersepakat, kemudian mereka bisa melakukan itu secara bersama-sama. Ada sih. Ruangannya di mana? Halo Moza. Ruangannya di mana? Tidur apa tiduran? Tidur beneran? Eca-eca. Ya, enggak sakit ya? Enggak ya. Nah, disinilah coba kita latihan. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Ya, ini kelompok 1. Kelompok 1, ini kelompok 2. Ini kelompok 2. Bisa misah jam sekali ya. Iya Pak, ada apa Pak? Ini kelompok 3. Oke. Nah. Ayo Gab, ya boleh gabung, boleh berdiri ya. Kita membuat keyakinan kelas. Boleh dibantu Bu Reti? Boleh kesini. Ya. Lupa nanti. Ya. Ikut. Tidak. Dapat tidak? Harus membayar kelompok. Nah. Kelompok 1 kasih yang ini, kelompok 2. Nah, begitu. Ayo, boleh berkelompok. Gak usah banyak-banyak.
banyak? Kelompok 1 buat 3. Ini bukan begitu. Nah, ini kelompok 1 gitu. Ya. Ayo, bareng-bareng yuk, buat yuk. Nah, coba sini. Sini nih. Di sub teman-temannya mengerjakan. Di sub dulu, stop. Nah, boleh. Berkelompok. Ayo, berkelompok. Ini kelompok ini, yuk. Nah, yuk. Silakan mau buat 5 saja, 5. Ayo, gabung. Ayo, sini. Ayo, mundur, gabung. Nah, semuanya kertasnya berapa? 1 kertas tulis 1 keyakinan. Di atas tulis ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo, gabung sini. Gabung. Itu apa spillnya? Oh itu. Boleh. Nah, 1 kertas 1 ya. Kemudian tempelkan di kertas itu. Jangan lupa tulis kelompoknya. Ya. 5 saja nak, 5. Ya. Boleh kalau sudah. Nah, 5. Silakan dibuat. 1 kertas 1 ya. Ayo coba. Tulis kelompok ya. Satu kertasnya 1 Pak ya. Nah, 1 kertas 1. ya. 1 kertas 1 1. kertas 1. Nah, 1 kertas 1. Berarti kan ada 5 keyakinan yang kalian buat dalam kelompok itu. Apa? Ya. Keyakinan kelas itu sumbernya dari motivasi intrinsik dari siswa, dari kalian anak-anakku, kemudian kalian sendiri yang meyakini akan bisa dilaksanakan dalam kelas ini. Apa? Berpakaian rapi dan lengkap. 1 kertas 1 ya. 1 keyakinan. Ya, coba didiskusikan. Dibuat apa keyakinannya? Gimana? Apa? Coba Leo. Keyakinannya yang bisa diyakini untuk dilaksanakan. Ya, disiplin dalam hal apa? Ini dikembangkan. Soalnya itu dalam hal apa? Ini dikembangkan. Jangan hanya patuh saja. Misalnya sama teman itu tidak boleh membuli, ya gitu loh. Ya. Iya. Yang namanya konsumsi dari hati kalian. Disiplin itu apa misalnya? Pakai sepatu di dalam kelas. Oh, gitu loh. Ya. Mengerjakan tugas guru. Sesama teman tidak boleh membuli. Gitu. Apa? Nah. Maju. Keren itu, tidak boleh berkata
dari keyakinan sendiri itu dipilah. Dipilah lagi, disepakati lagi dengan anak-anak. Tapi poin pentingnya keyakinan kelas ini Bu Reti, Bu Okta, bisa dilaksanakan oleh anak-anak. Gitu. Jadi mereka yang mengusulkan dari hati nuraninya dan mereka bisa melaksanakannya. Apa dong? Burung. Burung. Boleh tulis. Oke deh, boleh deh, lebih nggak apa-apa deh dalam satu itu. Tidak boleh keluar. Ya, ini motif berasal dari hati nurani kalian, keren. Nggak apa-apa. Tidak boleh membuli, catat. Membersihkan WC. Menjaga. Tulis lagi, menjaga kebersihan kelas. Nanti 5 menit terakhir masing-masing kelompok presentasi. Membacakan di depan. Mudah-mudahan waktunya masih cukup ya. Ya, membuli itu kan yang mengejek, yang menghina. Nah itu termasuk bully apa kalau ngejek orang tua? Bully verbal. Ya. Bagaimana kelompok lain? Jujur, boleh jujur. Boleh Bu? Jujur, jujur itu apa? Jujur. Berarti ya apa? Jujur dalam hal apa misalnya? Tidak boleh mencontek di saat ulangan. Jujur yang kedua, belanja di kantin. Ya, ini jujur benar. Permisi Bu Reti mau ke WC. Ternyata begitu ya. Permisi Bu Okta, ini mau ke WC. Udah mulus. Ternyata kemana? Ke warung. Itu biasa nggak itu dikerjain? Benar apa salah itu? Boleh dikerjakan tidak? Ya memang tidak boleh. Ayo, yang kelompok 2 gimana? Jaga kelas sampai tetap bersih. Oke, sudah kelompok ini. Kelompok 1 sudah. Satu lagi keren. Kelompok 2 bagaimana? Satu lagi. 1. Kelompok 3. Kelompok 3. Ya. Oke. Kita akan cukup. Selesai. Oh, masih itu ya. Sekarang membacakan dari mejanya masing-masing saja. Kami dari kelompok 1 membuat keyakinan 1 apa gitu ya. Oke. Dibacakan ya, jangan mulai yang jelas ya. Ayo silakan dari kelompok berapa siap? Kelompok 2. Oke, keren. Silakan siapa yang mau membacakan. Ya. Ayo berdiri. Ya. Keren.
Ya, perhatikan teman-teman yang semuanya. Ya, silakan. Pinggan. Ya, salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bicara dengan sopan. Yang kedua, selalu membayar uang kas. Yang ketiga, bertanggung jawab melaksanakan tugas kelas dan hiburan. Yang keempat, tidak boleh bolos. Yang kelima, harus jujur. Yang keenam, tidak boleh membuli satu sama lain. Nanti dulu. Ada suara musik. Yuk, coba. Ya, agak dikeraskan biar teman-teman mendengar. Tadi ada suara band. Yuk, coba. Yang pertama, berbicara dengan sopan. Ya. Yang kedua, Coba perhatikan yang kelompok ini kelompok berapa nak? woi, kamu Sini. Nah, tetap fokus ke sini ya. Yang pertama keyakinan dari kelompok 2 apa? Pertama, berbicara dengan sopan. berbicara dengan sopan. Yang kedua, Selalu membayar uang kas. selalu membayar uang kas. Ketiga, Bertanggung jawab melaksanakan tugas kelas dan lingkungan. wah keren. Keempat, Tidak boleh bolos. tidak boleh bolos. 5, Harus jujur. jujur. 6, Tidak boleh membuli satu sama lain. keren ini. Tidak boleh membuli satu sama lain. Terus, Tidak boleh keluar saat jam pelajaran. tidak boleh keluar di saat jam pelajaran. Masih ada lagi? Oke. Keren. Saling bertoleransi dengan teman yang berbeda agama. Keren ini. Masih ada lagi? Tinggal. Kasih tepuk tangan kelompok 2. Sekarang siapa mau presentasi? Terima kasih Pingkan, boleh duduk. Keren. Ayo kelompok 1. Ya, silakan berdiri. Ya. Perkenalkan Yang baca. diri dulu, siapa dari kelompok berapa? Yuk bacakan dengan suara yang lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan disiplinan kelas. Ya, keyakinan kelas. 1. Pakaian rapi dan lengkap. Pakaian rapi dan lengkap. 2. Tidak terlambat saat datang ke sekolah. Ya, 3. Tidak keluar kelas saat jam pelajaran. tidak apa? Tidak keluar kelas pada saat jam pelajaran. Ya, 4. Jaga kebersihan kelas. menjaga. Kebersihan kelas. Terus 5. Mengerjakan tugas tepat waktu. mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, terus 6. Mengucapkan salam saat bertemu guru. mengucapkan salam ketemu guru. Yang maksudnya salamnya bagaimana? Salam itu enggak? Oh, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu gitu ya. Sambil apa? Kalau sudah salam begini sambil salim. Ya, cium. Kalau bersalaman gini. Ke ininya, ke guru-guru. Kalau ke teman-teman, ya bersalaman. Bermaaf. Ada lagi? Ya, keren. Kelompok 1. Tepuk tangan. Sekarang coba kelompok 3. Siapa yang mau presentasikan? Ayo, berdiri kemudian dengan suara yang lantang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan kelompok 1 dan 2. Saya dari kelompok 3. Kelompok 3 akan membacakan hasil Kelompok 3 kemudian hasil keyakinan. dari keyakinan kelas. Sopan santun, sopan dalam perkataan, santun dalam perilaku. Itu yang pertama, sopan dalam perkataan, santun dalam perilaku. Keren. Terus Peduli, patuh terhadap guru, patuh terhadap guru, apa lagi? mengerjakan tugas yang diberi, Mengerjakan tugas yang diberi. jujur, Jujur. Terus apa? Jujur. bertanggung jawab, Jujurnya apa? Jujur. jujur dalam perkataan, Oh, jujur dalam perkataan. tanggung jawab dengan piket jelas, Ya, tanggung jawab dengan piket kelas. Disiplin. Disiplin dalam hal apa? memakai dasi, Memakai dasi, sepatu, datang tepat waktu. Keren. Toleransi beragama. Keren. Ada lagi kelompok 1? Ya, terima kasih untuk penampilan. Tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang bergaya kelompok masing-masing sambil menenteng ini. Sambil menenteng. Kelompok masing-masing. Berekspresi. Ya, nanti disut. Ya. Ya. Boleh, dari kelompok mana dulu? Ini kelompok 3. Senyum. Iya, keren. Ini kelompok dua. Yel mana kelompok 2? Kasih yel. Ya, kasih lagi. Kelompok berapa? Kelompok 1. Ibu Tuli. Ya, putar ini. Coba. Ini dikasih foto, coba dikasih foto. Senyum, ya. Ya. Baik, anak-anakku, buat keyakinan kelas sulit apa tidak? Bapak tanya, membuat keyakinan kelas sulit apa tidak? Ya. Semuanya memakai proses anak-anakku. Apa yang kalian tulis itu sumbernya dari hati nurani kalian. Dan itu diyakini bisa dilakukan secara bersama-sama, disepakati dan bisa dikerjakan secara bersama-sama. Semuanya pakai proses, semuanya pakai perjalanan. Apa-apa yang sudah diyakini hari ini, dibuat hari ini, itulah yang akan dilaksanakan di kelas 9A. Enak nggak kalau pakai keyakinan? Enak. Halo. Enak nggak pakai keyakinan? Enak mana? Pakai hukuman atau keyakinan? Masih mau ada yang dihukum? Ya. Masih mau di apa? Di apa? Dihukum fisik masih mau? Enggak. Dihukum verbal mau? Enggak. Nah, untuk itu semua, mari apa-apa yang sudah dibuat dalam keyakinan kelas ini, kita sama-sama, anak-anakku semua, untuk bisa melaksanakannya. Ibu Reti selaku wali kelas, Bu Reti selaku wali kelas, Bu Okta, kemudian itu ada Pak Edi Chandra,
Untuk masalah keyakinan kelas ini sangat mudah sekali untuk membuatnya. Itu satu Pak Edi Chandra, kuncinya bersumber dari hati, kemudian dibuat oleh murid dan diyakini dapat dilakukan oleh murid. Itu kuncinya dalam keyakinan kelas. Bersumber dari hati nurani anak-anak, dibuat oleh anak-anak, dan bisa anak-anak itu sendiri, murid itu sendiri melaksanakan. Itulah keyakinan kelas. Jadi mari di era kurikulum merdeka ini dengan nilai-nilai filosofis pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, terutama dalam sistem amongnya, Bapak Ibu guru semua, inilah anak-anak kita ini ibarat kebun. Kita sebagai petaninya, tumbuh kembangnya mereka itu ada di tangan-tangan kita, orang tua di rumah, karena mereka sudah memiliki yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Tinggal kita guru menuntunnya, bukan justru malah mematikan tanaman itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara pengkontrol sebagai manajer tadi. Mari kita berlatih menghilangkan kebiasaan-kebiasaan menghukum di anak-anak kita. Dan pun anak-anak juga setelah membuat keyakinan kelas bisa secara konsisten untuk sama-sama menerapkannya. Terima kasih untuk anak-anak hebatku semuanya. Tepuk tangan. Sekarang sesi terakhir kita refleksi apa yang anak-anak rasakan. 3 orang saja, silakan maju ke depan. Apa yang anak-anak rasakan selama mengikuti kegiatan aksi nyata ini di modul 1.4 tentang budaya positif, diceritakan ngantung-ngantung. Ya seininya lah, sehappy-happynya. Ayo 3 orang. Ya. Kelompok 1, ayo silakan. Apa yang dirasakan? Wah. Kelompok, oke. Ini Edo sudah bilang bahagia. Wah, keren. Ayo kasih. Sini dong. Ya, oke. Ah, ini. Lihat, tengok ini. Ini perwakilan kelompok berapa? Kelompok berapa? 3. Oke, bilang. Apa yang Edo rasakan dalam mengikuti aksi nyata ini tentang budaya positif ini? Apa yang Edo rasakan? Apa? Yang keren, jangan bisik-bisik. Yang keras. Yang keras. Bahagia. Sebahagia apa dong? Sebahagia Edo dan anak-anak mencintai Bu Reti sebagai wali. Sebahagia anak-anak mencintai guru-gurunya. Yakinlah anak-anakku, guru-guru pun bahagia dengan keberadaan kalian di sini. Dengan cinta dan kasih sayang, insya Allah semuanya akan tumbuh berkembang lebih baik. Oke Edo, terima kasih, keren bahagia. Ayo kelompok 2. Siapa? Boleh Bu Reti sini. Ya. Oke, dengarkan. Kelompok 2 mau refleksi. Silakan. Ananda pingkan. Coba balik sini lagi, balik sini. Ya. Ya, kelompok 2 merasakan bahagia yang seperti apa? Dapat menambah pengetahuan. Terus bisa lebih baik lagi ke depan. Tambahkan kelompok 2. Oke, keren, terima kasih. Ikan. Kelompok 1. Boleh maju silakan. Ayo kelompok 1. Moza
Moza? Sini Moza. Came here. Bapak yakin ini mau keren? Boleh, boleh. Ya, kasih tepuk tangan Moza. Sampaikan sama Ibu Reti, Bu Okta, Pak Edi, Pak Andes dan teman-teman semua. Apa yang Moza rasakan? Ya. Yakin? Coba perhatikan. Yuk, silakan Moza. Senang. Senang yang gimana? Bisa Pak, bisa Pak. Keinginannya Apa lagi? Moza bilang ada kegiatan aksi nyata ini pertama senang, kedua bahagia, ketiga happy, keempat sudah. Oke, tepuk tangan untuk Moza. Keren. Ya. Nah, anak-anakku semua, yang terakhir Bapak ucapkan ribuan terima kasih. Anak-anakku sudah semua ikut berbagi, ikut berkolaborasi dengan Pak Andes selaku calon guru penggerak angkatan ke-9. Alhamdulillah sudah bisa berbagi tentang di aksi nyata modul 1.4 di budaya positif. Hadir juga Pak Edi Chandra. Ya, ada Bu Oktaviani dan ada Ibu Reti selaku wali kelas 9. Yakinlah anak-anakku, sekolah ini adalah taman, sekolah ini adalah tempat dirimu bersedia. Jadi ketika datang ke sekolah, bergembiralah untuk belajar. Apa-apa yang sudah dibuat tadi menjadi keyakinan, itu berusaha untuk memenuhinya dan dijalankan. Nanti silahkan dilanjutkan bersama wali kelasnya Ibu Reti untuk mendokumentasikannya, apa dibuat dalam Canva, diketik, kemudian dibuat banner, kemudian bisa ditempelkan itu Bu Reti ya. Ya, dipilih. Dari masukan anak-anak ini, dari hati nurani anak-anak ini, dipilih mana yang betul-betul diyakini dan bisa dilaksanakan. Itu boleh ditindaklanjuti. Ya, Bapak ucapkan ribuan terima kasih atas kebersamaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita di siang hari ini pertemuan yang bermanfaat dan membawa barokah. Amin amin. Ya Rabbal alamin. Terima kasih. Dan anak-anakku semua tetap selalu bahagia. Gunakan kesempatan kalian untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.